10.30 waktu Indonesia Barat. Berikut kami sampaikan tata tertib selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Yang pertama, link absensi akan kami sampaikan di kolom chat. Mohon Bapak Ibu dapat mengisikan link absensi tersebut. Yang kedua, mohon dapat mematikan mic dan menyalakan kamera selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Kemudian semua pertanyaan akan diakomodir melalui kolom chat, sehingga Bapak Ibu mohon untuk dapat melengkapi nama dan nomor handphone serta pertanyaan yang akan diajukan. Nantinya pertanyaan akan dijawab pada waktu sesi diskusi. Apabila terdapat pertanyaan yang belum terjawab, maka akan kami jawab melalui WhatsApp. Sehingga mohon pastikan nomor handphone peserta aktif dan dapat kami hubungi melalui WhatsApp. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, Bapak Ibu. Acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Sleman, Bapak Suryana SAG MSI, kepada Bapak Suryana SAG MSI. Waktu dan media kami persilahkan. Izin, Bapak Suryana. Oke, gue. Gua awana. Ya. Izin, Bapak Suryana. Mana Mas? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Suryana. Apunten. Ada teknis. Suara saya bisa didengar nggak, Mbak? Terdengar jelas, Bapak. Gambarnya udah ada. Cuman gambarnya, nah ini baru kelihatan Pak Suryana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Mbak? Terdengar, Bapak, terdengar. Ya, agak disesuaikan, Mas. Yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Cabang Sleman, Bapak Dr. Kiki Irfan Rusman beserta dengan jajarannya atau yang mewakili, Kepala Seksi Pelayanan Haji dan Fasilitasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh, Bapak Minanur Rahman, Sarjana Ekonomi, Kepala Seksi Bina Pengendalian Haji dan Umroh, Ibu Siti Bahronah SHI, Kemenhaj Kabupaten Sleman, Bapak dan Ibu narasumber dari BPJS Cabang Sleman, Bapak, Ibu atau para ketua rombongan dan petugas kloter jamaah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, peserta sosialisasi program JKN BPJS Cabang Sleman. Semoga di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan apa yang kita laksanakan puasa ini bernilai ibadah dan meraih hamba Allah yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'dah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita berupa nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan pagi ini
kita bisa bersilaturahim secara online ataupun Zoom meeting dalam kegiatan sosialisasi program JKN dengan narasumber dari BPJS Cabang Sleman. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peserta Zoom meeting sosialisasi pesertaan program JKN bagi jamaah haji, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala teknis di laptop kami sehingga harus berpindah ke laptop yang lainnya, sehingga tadi telah dipersilahkan oleh host tetapi agak terlambat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, 2 tahun untuk 10 juta. ibadah haji adalah ibadah 2 tahun fisik 10 yang juta. tentu saja membutuhkan stamina prima. 7,9. Para jemaah haji akan menempuh perjalanan jauh dari tanah air sampai dengan ke tanah suci dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana seperti kita ketahui bahwa secara harfiah ataupun dalam pelaksanaan ibadah haji tentu saja ini kebanyakan membutuhkan fisik. Padahal untuk cuaca di tanah air atau di Indonesia dengan di tanah suci tentu saja sangat berbeda. Oleh karena itu, istiqoah merupakan pintu masuk untuk jamaah itu bisa berangkat ke tanah suci. Nah, setelah istiqoah ada pelunasan, kemudian bisa terbang atau bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, selagi istiqoah atau kemampuan kesehatan adalah salah satu syarat utama ya selain kemampuan finansial. Maka disinilah Bapak Ibu yang saya hormati pentingnya BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Saat ini pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas dan BPJS Kesehatan menegaskan bahwa kepesertaan aktif BPJS Kesehatan adalah wajib bagi seluruh jamaah haji. Nah, kemudian Bapak dan Ibu peserta sosialisasi pesertaan program JKN bagi jamaah haji yang kami hormati, yang menjadikan pertanyaan mengapa ini sangat penting, sehingga ada Zoom pada pagi ini yang diselenggarakan oleh BPJS Cabang Sleman. Yang pertama, bahwa untuk pemeriksaan kesehatan pra keberangkatan, seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan ya para jamaah haji itu benar-benar istiqoah, mampu secara fisik, dapat dijamin oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua, perlindungan kesehatan selama di tanah air. Jadi sebelum berangkat, para jemaah terlindungi jaminan kesehatan jika membutuhkan penanganan secara medis. Yang ketiga, memastikan kondisi fit bagi jamaah haji dengan BPJS pemeriksaan kesehatan menjadi lebih terstruktur, sehingga kita bisa mengantisipasi dan menangani risiko kesehatan lebih dini. Bapak dan Ibu atau peserta Zoom meeting yang saya hormati, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan badan hukum publik di Indonesia yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang terbagi menjadi dua, yaitu Badan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan ini nanti dioperasi
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pemerintah terus berupaya meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi jamaah haji dengan memiliki BPJS Kesehatan yang aktif. Jadi para jamaah itu tidak hanya memenuhi syarat administrasi, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran bahwa jaminan kesehatan telah disiapkan sejak dini. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj Kabupaten Sleman melalui para ketua rombongan dan petugas kloter Haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pastikan BPJS Kesehatan Jemaah Haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini aktif sebelum keberangkatan. Selagi kami mohon bantuan kepada para karom dan petugas kloter, pastikan BPJS Kesehatan Jemaah Haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini aktif sebelum keberangkatan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, mengamanatkan dulu kepada Kementerian Agama, sekarang sudah beralih ke Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umroh, bahwa selagi penanganan kesehatan jamaah haji itu betul-betul sangat-sangat diperhatikan. Ya. Selagi sangat-sangat diperhatikan. Oleh sebab itu, untuk memastikan kepesertaan aktif bagi jamaah haji dan umroh, sekali lagi kami mohon untuk betul-betul diperhatikan. Bapak dan Ibu peserta Zoom yang saya hormati, dilatar belakangi dari hasil verifikasi dan validasi dari BPS Cabang Sleman, bagi jamaah haji 1447 atau 2026 masa ini dengan kategori ini tidak valid, non-aktif, dan non-JKM. Maka pagi ini Kemenhaj Kabupaten Sleman menyelenggarakan sosialisasi program JKN dengan narasumber dari BPJS Cabang Sleman. Oleh sebab itu diharapkan kepada seluruh peserta Zoom, baik ketua rombongan dan ketua kloter untuk bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Dan hasilnya kami mohon derek saestu dapat ditindaklanjuti atau diinformasikan kepada para jemaah haji 1447 Hijriah di masing-masing rombongan ataupun kloternya. Mungkin itu sambutan yang bisa saya sampaikan. Dan selamat mengikuti acara ini. Semoga lancar dan sukses. Serta tadi disampaikan oleh host, para peserta bisa berdialog ataupun bisa bertanya atau nanti tanya jawab. Ya, kami mohon dari BPJS Kesehatan Sleman juga nanti bisa untuk merespon, bisa untuk memberikan penjelasan tentang betapa pentingnya BPJS Kesehatan bagi jamaah haji khususnya dari Kabupaten Sleman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan memanjatkan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari acara sosialisasi BPJS Kesehatan atau JKS ini kita buka dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan selagi selamat untuk mengikuti acara ini sampai dengan nanti selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suryana SAG MSI yang telah berkenan memberikan sambutan pada acara hari ini. Selanjutnya adalah overview singkat mengenai program JKN dari Ibu Indra Martia Wihardini selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Kepada Ibu Indra, waktu dan media kami persilahkan Ibu. Terima kasih Mbak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Sleman, Bapak Nanang Suryana SAG MSI, Ibu Hajah Siti Barona, Pak Minam Nur Rahman, dan Pak Imron yang juga hadir dari Kanwil Kemenak, dan juga Bapak Ibu Karom, dan juga tadi ada dari mana ya selain Karom Mbak Ika tadi? Kloter ya, pendamping Kloter. Ketua Kloter untuk jamaah haji di Kabupaten Sleman. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pagi ini kami mohon izin dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman sedikit menginformasikan tentang program jaminan kesehatan yang tadi sudah diberikan penjelasan dan arahan banyak dari Bapak Kepala Kantor Kemenhaj. Mungkin dibantu slide-nya Mbak Christine. Langsung aja Mbak ke slide 3. Nih, Bapak Ibu sekalian, di sini kita semua sudah sepakat kiranya bahwa pada saat ini ya, selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup, tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan itu adalah hal yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu adalah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, dalam hal ini selain juga menjaga agar badan kita, keluarga kita, lingkungan kita selalu sehat, tentu kita juga harus juga mempertimbangkan ya, apabila terjadi sakit, apakah saya sudah ada alokasi dana untuk biaya perawatan diri saya atau anggota keluarga saya. Karena Bapak Ibu saat ini pada situasi yang kondisi saat ini itu kita memang harus pandai-pandai untuk bisa mengalokasikan ya Bapak Ibu. Ada beragam kebutuhan, tetapi kembali lagi bahwa kesehatan adalah faktor yang utama, maka hal itu adalah salah satu yang juga kita pertimbangkan. Apakah kita sudah siap apabila ternyata kita atau anggota keluarga kita kebetulan diberikan rezeki sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan seperti itu. Lanjut. Nah, di negara kita, pemerintah Indonesia ini, Bapak Ibu, menghadirkan sebuah program, namanya adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Program itu program apa sebenarnya? Jadi adalah sebuah program dalam bentuk penjaminan kesehatan dengan sistem asuransi sosial agar semua penduduk atau peserta yang menjadi anggota program tersebut mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan secara komprehensif, baik itu pencegahan, pengobatan, dan pemulihan. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kakan Kemenhaj, tertuang dalam undang-undang gitu. Jadi kita memang sudah diatur di Indonesia. Lanjut. Nah, untuk kenapa kok kita itu harus merasa bahwa ini tuh penting ya. Tadi selain bahwa harus ada alokasi untuk kesehatan, karena tidak dapat dipungkiri saat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengamati tarif biaya pelayanan kesehatan itu terus naik Bapak Ibu. Mungkin tarif periksa ke dokter umum atau bahkan dokter spesialis atau tarif tindakan klinik atau rumah sakit itu tidak pernah turun gitu, sehingga kita perlu memikirkan, oh kok harganya tarifnya semakin naik. Jadi kita harus memikirkan sebuah
cara untuk bisa mengatur itu. Yang kedua adalah saat ini terjadi pergeseran penyakit Bapak Ibu, bahwa kalau dulu mungkin walaupun sekarang masih ada banyak penyakit-penyakit yang arahnya ke arah infeksi gitu. Namun saat ini penyakit telah bergeser menjadi penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif itu apa? Sebagian Bapak Ibu mungkin sudah familiar dengan istilah penyakit diabetes, hipertensi, jantung koroner, dan sebagainya. Itu adalah namanya penyakit degeneratif. Zaman dulu Indonesia sebagai negara tropis banyakkan sakit mungkin diare, infeksi saluran nafas, meskipun sekarang masih banyak juga. Kemudian campak yang sekarang ada lagi ya Bapak Ibu, cacar, mungkin seperti itu. Tetapi semakin ke sini banyak penyakit degeneratif. Bedanya apa? Penyakit degeneratif seperti gula, hipertensi, jantung, vertigo mungkin gitu, atau asam lambung sekarang, itu penyakit yang dia tidak langsung menyerang, tidak akut gitu, tetapi dia bertahap. Kronis itu artinya menahun, yang membutuhkan obat terus-menerus setiap bulan. Nah, kemudian pada saat ini pasien-pasien itu cenderung memiliki posisi lemah terhadap informasi layanan kesehatan. Dan padahal perkembangan teknologi kedokteran itu semakin canggih. Sehingga dikhawatirkan dengan kondisi-kondisi ini, akhirnya tanpa adanya jaminan kesehatan, orang bisa jatuh miskin karena sakit gitu. Karena sebenarnya tidak miskin dia, tetapi karena dia mengalami sakit, maka seluruh aset di rumah yang sebenarnya bisa dipakai untuk sekolah anak misal, atau untuk tabungan umroh misal, akhirnya harus terpakai untuk kesehatan gitu. Maka kenapa di Indonesia itu dibuatlah program jaminan kesehatan nasional, supaya kita bisa mengatur alokasi dana untuk kesehatan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin sering mendengar, oh kok ada jaminan kesehatan nasional, kok ada BPJS kesehatan, itu bedanya apa? Gitu ya. Jadi sebenarnya JKN itu nama programnya, dan BPJS Kesehatan ini adalah badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola. Jadi dalam pengelolaan program jaminan kesehatan ini, BPJS Kesehatan tidak berdiri sendiri, tetapi bersinergi dengan seluruh kementerian, termasuk salah satunya Kementerian Haji dan Umroh yang mungkin sebelumnya Kemenak. Jadi termasuk untuk standar-standar kesehatan bersama Kementerian Kesehatan, untuk standar-standar sosial bersama Kementerian Sosial, untuk data-data kependudukan dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi dalam pelaksanaan penyelenggaraan program jaminan kesehatan ini, karena yang ditangani adalah seluruh penduduk Indonesia, memang BPJS Kesehatan bersinergi dengan seluruh kementerian. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar istilah JKN, BPJS Kesehatan, itu apa? Itu sebenarnya sama, di mana JKN itu nama programnya dan BPJS Kesehatan adalah pengelola program. Lanjut. Nah, untuk itu kami juga memperkenalkan diri Bapak Ibu bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini terdapat 2 kantor cabang BPJS Kesehatan. Untuk Bapak Ibu yang tinggal di Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, lebih dekat dengan kantor cabang Yogyakarta yang saat ini berada di daerah Gedung Kuning. Di sebelahnya ada Gedu kalau Bapak Ibu pernah ke daerah Gedung Kuning. Nah, sedangkan untuk Bapak Ibu yang berdomisili di Kabupaten Sleman, mungkin lebih dekat mengakses ke BPJS Kesehatan Cabang Sleman, yaitu kantor kami yang saat ini ada di Jalan Magelang. Nah, tetapi Bapak Ibu di setiap kantor kabupaten maupun kantor atau kota itu juga terdapat kantor layanan BPJS Kesehatan. Pak 2012. Lanjut. Kami kisah Kevin. Lanjut aja Mbak. 2025. Nah, ini tadi sudah sedikit juga disampaikan dari Bapak Kepala Kemenhaj, kenapa program JKN ini menjadi penting bagi jemaah haji. Apakah JKN ini bisa dipakai di tanah suci gitu misalnya? Enggak ya Bapak Ibu, sebenarnya program JKN itu tentunya tidak bisa dipakai di tanah suci ya, karena di sana di luar negeri. Sedangkan program jaminan kesehatan nasional ini dapat dipakai ketika kita berada di Indonesia. Namun kenapa itu tetap menjadi penting? Karena sebenarnya program jaminan kesehatan ini
bertujuan memberikan perlindungan tidak hanya kepada jamaah haji, tapi juga anggota keluarganya. Dan jaminan kesehatan ini dapat dipakai sebelum keberangkatan ke tanah suci dan setelah kembali ke tanah air. Jadi kita juga bisa kan pada waktu Bapak Ibu sedang berada di embarkasi, misalnya ada sakit atau justru anggota keluarga yang di rumah yang sakit, supaya kita lebih fokus karena keluarga ada jaminan kesehatan, mungkin tidak menghalangi akses layanan kesehatan. Termasuk kalau Bapak Ibu tadi kembali lagi di embarkasi membutuhkan layanan kesehatan, perlu dirujuk. Ketika Bapak Ibu menjadi peserta JKN dan statusnya aktif, lebih mudah untuk bisa mengakses layanan kesehatan. Dan jamaah tidak perlu khawatir tentang biaya pelayanan kesehatan yang sebelum berangkat haji karena ada JKN. Nah, jemaah haji yang menjadi peserta program JKN dapat mengakses aplikasi Bapak Ibu. Jadi di BPJS Kesehatan itu dibuat aplikasi yang Bapak Ibu juga bisa download di Play Store atau App Store, namanya Mobile JKN. Nah, di Mobile JKN itu Bapak Ibu bisa melihat riwayat pelayanan kesehatan Bapak Ibu ketika menggunakan JKN, termasuk misalnya Bapak Karom itu Bu Karom tuh ada timnya ya, yang dia tuh peserta JKN, download mobil JKN itu bisa kelihatan dia riwayatnya pernah sakit apa, periksa kemana, itu di aplikasi itu bisa dilihat. Termasuk ada juga menu screening itu kayak kita mengisi kuesioner untuk melihat apakah kita ada riwayat atau potensi risiko sakit kronis, gitu bisa dilihat dari aplikasi mobil JKN. Ini salah satu hal-hal yang diupayakan dari Kementerian Haji dan BPJS Kesehatan agar para jemaah haji yang akan berangkat itu bisa lebih awal terdeteksi bila dia ada risiko-risiko penyakit yang membutuhkan perhatian khusus gitu, atau pengobatan khusus yang perlu persiapan. Misalnya dia memang sakit diabetes, oh dia berarti perlu persiapan obat-obatan, dia harus akses ke dokter keluarga dulu atau puskesmas mungkin untuk mendapatkan kasusnya apa, dan ke rumah sakit mendapatkan obatnya, dan dia sudah persiapan bahwa karena selama saya beribadah nanti saya sudah punya stok obatnya, misalnya untuk pasien yang kronis, termasuk yang punya catatan-catatan perjalanan periksa-periksa, oh ini orang ini sebelumnya pernah mengalami operasi apa misalnya, di situ dia akan kelihatan, oh berarti ada risiko nih pasca cedera misal gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kenapa kok Kemenhaj dan BPJS Kesehatan ini ada sinergi untuk bisa mendeteksi lebih awal, kemudian merencanakan persiapan untuk pengobatan rekan-rekan jemaah haji, dan juga selama di embarkasi nanti seperti apa jika ada yang perlu dirujuk, dan juga untuk anggota keluarga yang ditinggalkan itu juga ada perlindungan kesehatan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh saja bentuk kerjasama dari Kementerian dan BPJS Kesehatan mengenai ketentuan-ketentuan bagi jamaah haji, baik jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler, di mana memang salah satunya dipersyaratkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Suryana, bahwa kita harus memastikan bahwa jemaah ini telah menjadi peserta program jaminan kesehatan dan statusnya aktif. Lanjut. Nah, berdasarkan hasil penyandingan data kami, Bapak Ibu, Karom dan pendamping kloter, bahwa kemarin di bulan Februari kami melakukan penyandingan data antara BPJS Kesehatan dan kantor Kemenhaj Sleman. Nah, dari data yang disandingkan tersebut ditemukan Bapak Ibu, ya, jadi total ini nanti mohon koreksi ya bila saya salah ya. Jadi ada 1.451 data yang berhasil disandingkan. Nah, mohon izin Bapak Ibu, kita Indonesia Raya sebentar, J. Mohon izin. Ini kok akses minus ya? Kayak utang pajak ini minus nggak apa-apa? Utang pajak dari hari masa KSDC minus. Ini sing satu. Jadi sing SSBB. Nah, ini kan tanpa SSBB lebih besar dari 4 tahun. Oh iya. Oh. Jadi ini posisi nek neraca jan ora orang saya. Tapi ini di rasa dijen kan SSBB. oh SSBB.
kan tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan Soalnya bisa jadi positif. oh lagi ya. Nah, itu caranya di Norway. Terus nanti Oke, berarti ini Pak. Ini bisa tidak bisa tidak enak di sini belum baru ini. ya, Gimana hanya kan ini sistem apa? ya, ini sistem menu admin gue. Berarti kan sing batangnya kan mereka gitu kan Baby. Oh, iya. Berarti kan sing ati bagi nanti ya karena sampean nanti tanpa sampean berarti ya. Selesai. Berarti kan ini anu sampean tuh. Oh, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah menunggu. Mohon izin dan maaf tadi kita jeda untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Jadi izin saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, Ketua Rombongan dan Pendamping Kloter, tadi sebagaimana kami sampaikan bahwa pada bulan Februari dari BPJS Kesehatan dan dari Kemenhaj Sleman telah melakukan penyandingan data jemaah haji tahun 2026 untuk Kabupaten Sleman. Nah, dari data tersebut ada 1.451 data yang berhasil disandingkan, namun juga ada 9 nama dari jamaah yang belum ada di data kami. Ini belum bisa ditemukan. Kenapa? Karena memang mungkin NIK, nomor KTP-nya juga belum ada gitu. Nanti ini ada nomor-nomor porsinya. Nanti materi ini juga akan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, sebagai gambaran saja Bapak Ibu, dari 1.451 yang berhasil disandingkan, ini jumlah yang terdaftar JKN sebagai peserta JKN dan aktif itu alhamdulillah ada sejumlah 1.327. Jadi sebagian besar memang jemaah haji Sleman ini telah menjadi peserta JKN dengan status aktif berdasarkan data bulan Februari. Namun ada selisihnya, yaitu yang statusnya tidak aktif, belum menjadi peserta JKN, dan NIK-nya ada nomor NIK atau nomor KTP-nya tapi tidak valid gitu. Nah, contohnya seperti apa? Nah, ini kami bacakan dulu ya. Jadi tadi ada dari 1.451, 1.327 itu aktif. Nah, ada 19 nama yang ada data nomor KTP-nya tapi tidak valid gitu. Nah, ada juga 53 orang yang statusnya nonaktif dengan beragam permasalahan. Karena kan memang di BPJS Kesehatan itu ada banyak jenis-jenis segmen kepesertaan. Jadi nanti mungkin akan dijelaskan oleh tim kami gitu ya. Ada yang dia nonaktifnya karena anak pegawai, mungkin dulu pernah jadi anak pegawai, usianya sudah di atas 21 atau 25 gitu, tapi belum diperpanjang, seperti itu mungkin. Ada juga yang dulu beliau bekerja di perusahaan namun sudah resign atau PHK, ada juga nonaktif karena tidak ditanggung lagi dari pemerintah, atau kemudian ada juga nonaktif karena datanya bermasalah. Dan kemudian ada juga yang misalnya karena dia sempat mendaftar tapi belum membayar iuran pertama sebagai peserta JKN. Nah, seperti itu ada 53 orang. Nah, ada juga 52 orang yang berdasarkan hasil penyandingannya belum terdaftar, tidak ditemukan sebagai peserta JKN gitu. Jadi ini agak kok nggak ketemu pakai nomor KTP-nya. Nah, apakah memang dia belum menjadi peserta JKN atau dia pernah jadi peserta JKN tapi daftarnya pakai nomor KTP yang tidak valid atau seperti apa gitu. Nah, itu bisa ada 52 orang. Nah, hal-hal ini yang mungkin nanti nama-namanya sudah ada juga di Kemenhaj, di tim kemarin, dan dengan koordinasi dengan Ibu Kasih Bina dan Pengendalian sudah ada nama-namanya siapa yang statusnya per bulan Februari. Tetapi Bapak Ibu, status kepesertaan program JKN ini dinamis setiap bulan. Ada kalanya seseorang pada bulan ini aktif, kemudian bulan depan tidak aktif. Maka
kenapa seperti itu ya tadi? Apakah dia peserta mandiri mungkin lupa tidak membayar iuran, atau mungkin dia peserta yang didaftarkan oleh Pemda bulan depan ada verifikasi tidak masuk, atau dia yang tadi bulan ini bekerja di sebuah PT kemudian bulan depan sudah resign karena akan pindah. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kenapa kita harus mengingatkan semua rekan-rekan jemaah haji untuk rutin melakukan pengecekan status kepesertaan di setiap bulan. Jadi harus dicek, memastikan punya saya aktif, anggota keluarga saya aktif, seperti itu. Nah, tadi juga saya sedikit menyampaikan ada 9 nama yang belum bisa kami sandingkan di data JKN. Nanti mohon kalau misalnya Bapak Ibu juga ingin mengetahui, nah ini nama-nama dengan nomor porsi ini juga bisa dikonfirmasi apakah ada nomor KTP-nya sehingga kita bisa cek. Nanti akan juga kami jelaskan cara mengecek sendiri ya Bapak Ibu. Jadi masing-masing jemaah haji itu bisa mengecek sendiri. Bapak Ibu Karom maupun pendamping kloter juga bisa mengecekkan. Jadi kita bisa mengecekkan milik orang lain ada sendiri dengan apa cara kita mengecekkan milik orang lain, tapi yang bersangkutan juga bisa mengecek punya dirinya sendiri dengan apa caranya. Nanti ada penjelasan dari tim kami. Mungkin itu yang dari saya. Dan selanjutnya nanti cara-cara pengecekan status kepesertaan, cara penggunaan JKN ini untuk pelayanan seperti apa akan dilanjutkan dari tim kami, Mbak Christine. Monggo kami silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Indra yang telah memberikan overview singkat mengenai program JKN. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi dari BPJS Kesehatan Sleman mengenai program jaminan kesehatan nasional kepada Mbak Christine. Waktu dan media kami persilahkan. Baik, suara saya Putus-putus, Mbak Christine. Putus. terdengar? Kurang, coba. Sudah terdengar? Oke, sudah. Sudah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Mbak Christine. Izin ya Bapak Ibu saya melanjutkan materi pada pagi hari ini. Untuk tadi overview sedikit tentang program JKN dalam penyelenggaraan ibadah haji. Nah, untuk yang sekarang ini ya Bapak Ibu saya akan jelaskan lebih detail, materinya lebih inti ya Bapak Ibu. Bagaimana jamaah haji Ibu Ketua Rombongan untuk mengecek apakah peserta jamaah haji ini sudah aktif atau belum, atau semisalkan belum aktif ada kendala seperti apa. Nah, ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Jadi dalam program JKN itu ada beberapa segmen peserta. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin belum punya gambaran Mbak, apa aja sih sebenarnya segmen peserta JKN. Jadi ada yang dari pemerintah ya Bapak Ibu. Jadi secara garis besar ada yang dari pemerintah. Kalau yang dari pemerintah ini adalah peserta yang tidak ada iur biaya tiap bulan, jadi gratis dari pemerintah, atau istilahnya sekarang adalah PBI, penerima bantuan iuran. Ada yang jaminan kesehatan dari Kemensos ya, ada yang PBI dari APBD daerah atau misalkan Sleman APBD Sleman. Lalu ada peserta mandiri Bapak Ibu. Kalau mandiri itu yang berbayar tiap bulan. Jadi peserta pembayaran iuran sesuai dengan kelas yang didaftarkan. Ada kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 1-nya 150, kelas 2 100, kelas 3 35.000. Lalu yang ketiga ada pekerja penerima upah. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini itu ada yang dari instansi atau mungkin satuan kerja, PNS, P3K atau pegawai swasta, itu masuknya di pekerja penerima upah, di mana setiap bulannya iurannya dipotongkan dari gaji atau dari pendapatan, Bapak Ibu. Jadi ada yang dari pemerintah, ada yang iur biaya mandiri, dan dari pekerja penerima upah, gitu. Lalu ada misalkan pensiunan. Kalau pensiunan itu juga dibayarkan dari gaji atau iurannya, misalkan pensiunan PNS gitu Bapak Ibu. Nah, ini sedikit tentang segmen-segmen. Lalu Mbak, kalau peserta jamaah itu mau ngecek atau misalkan mau tahu dia nomor kartunya apa, tapi semisalkan sudah dulu punya kartu KIS. Nah,
Bapak Ibu saya izin insight sedikit. Jadi peserta JKN itu mau dia yang mandiri atau yang pemerintah atau yang dari tempat kerja, untuk kartu identitasnya sama, KIS Kartu Indonesia Sehat. Jadi Bapak Ibu mau yang mandiri, mau yang dari tempat kerja, kartunya sama, KIS warna hijau Kartu Indonesia Sehat. Jadi tidak identik dengan yang pemerintah ya Bapak Ibu atau yang PBI, tetapi ini semua Nomor segmen rekening, kartunya sama. Nah, jika peserta itu saldo awal bulan aja. tidak tahu, saya nggak tahu terdaftar atau enggak karena Saldo tidak awal punya bulan, kartu mutas. KIS. Nah, itu bisa cek juga melalui KTP. Atau kalau Bapak Ibu misalkan mau periksa kartunya sudah rusak atau hilang, bisa menggunakan KTP. Iya, Oke. iya. Atau sekarang juga ada aplikasi mobile JKN, ada kartu digital namanya KIS Digital. Jadi kalau Bapak Ibu mau periksa atau nanti misalkan jamaah haji mau ngecek saya itu punya nggak sih gitu, bisa melalui KTP, Kartu Indonesia Sehat, atau kalau sudah download aplikasi mobil JKN itu ada KIS digitalnya. Tadi Bapak Ibu yang sudah disampaikan oleh Bu Indra gitu, ada beberapa peserta jamaah haji yang non aktif atau belum terdaftar JKN. Gimana sih Mbak Christine ngeceknya? Ngoten nggih. Nah, kalau untuk ngecek Bapak Ibu sebetulnya simpel. Ada dua media online yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama melalui Pandawa atau WhatsApp. Sebenarnya kalau WhatsApp itu kan semua orang pasti punya deh. Kalau sekarang jamaah haji kan pasti punya aplikasi WhatsApp Pandawa. Itu bisa kok secara mandiri jamaah haji atau Bapak Ibu ketua rombongan atau ketua kloter itu mengecekkan untuk para jamaah haji juga bisa. Jadi nanti nomornya di 0811 8165165. Jadi itu disimpan dulu Bapak Ibu nomornya, nanti di WA aja selamat pagi atau selamat siang. Nanti akan muncul 3 menu Bapak Ibu. Administrasi, informasi, dan pengaduan. Bapak Ibu bisa pilih menu informasi. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa klik cek status kepesertaan. Nanti diminta untuk mengisikan NIK dan tanggal lahir. Lalu nanti akan muncul Bapak Ibu aktif atau tidak aktif peserta segmen apa. Nah, ini cara mudah untuk ngecek aktif atau tidak peserta itu, peserta jamaah haji itu program JKN-nya itu aktif atau tidak bisa melalui WhatsApp Pandawa. Atau yang kedua, kalau sudah punya aplikasi mobile JKN, bisa cek di menu info peserta. Ya, kalau misalkan Mbak, tapi tidak semua jamaah itu sudah download atau mungkin HP-nya tidak support untuk download aplikasi, bisa melalui WhatsApp Pandawa gitu ya. Itu cara simpel, bahkan Bapak Ibu ketua rombongan atau ketua kloter itu bisa membantu mengecekkan. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh status kepesertaan peserta JKN. Kalau aktif aman ya Bapak Ibu, aktif berarti dia aktif, bisa digunakan kartunya sudah aman gitu, sudah tidak ada kendala. Nah, kalau ada beberapa ini Bapak Ibu ada yang penangguhan pembayaran, itu adalah peserta mandiri yang belum membayarkan iuran pertama. Jadi kalau peserta mandiri itu ada masa tunggu 14 hari Bapak Ibu. Nah, jika peserta dicek itu penangguhan pembayaran, maka dia belum membayarkan iuran pertama. Jadi caranya hanya tinggal dibayarkan mawon sesuai dengan nomor VA atau nomor kartu BPJS-nya. Lalu yang kalau ada yang non-aktif karena premi itu karena tunggaan Bapak Ibu. Jadi kalau ada jamaah haji yang non-aktif karena premi, cukup dibayarkan saja iurannya. Jadi misalkan sudah menunggak lama, ada tagihan, tinggal dibayarkan melalui m-banking bisa, Alfamart, Indomaret bisa, dibayarkan mawon nanti langsung aktif gitu. Lalu misalkan ada non-aktif akhir bulan, itu adalah peserta-peserta yang mungkin dulunya pernah terdaftar, bisa PBI atau dari tempat kerja, tetapi tidak diaktifkan lagi. Nah, caranya gimana Mbak kalau non-aktif akhir bulan? Itu didaftarkan kembali Bapak Ibu menjadi peserta mandiri. Bisa melalui WhatsApp Pandawa, pilih yang administrasi. Itu. Nah, kalau ada yang non-aktif data ganda atau misalkan NIK tidak valid, itu memang harus dicek kembali Bapak Ibu. Jadi bisa disampaikan, misalkan sudah dicek nih lewat Pandawa. Nah, misalkan terdeteksi nonaktif karena data ganda, bisa disampaikan untuk jamaah haji
bisa melalui misal call center 165. Itu nanti akan kami share ya Bapak Ibu untuk kanal layanan, atau bisa melalui kantor cabang terdekat atau di mall pelayanan publik untuk kami cek data gandanya itu ganda dengan ada nomor kartu lain atau pripun, karena kalau no aktif data ganda itu memang harus kami cek secara sistem. Nah, kalau NIK tidak ditemukan, kemungkinan memang belum terdaftar atau kalau belum terdaftar ini didaftarkan yang baru Bapak Ibu. Jadi hampir sama dengan yang nonaktif akhir bulan. Jadi didaftarkan ke peserta yang mandiri. Nah, ini untuk mengaktifkan kembali ya. Nah, misalkan tadi yang nonaktif akhir bulan atau yang misalkan dulu pernah bekerja nonaktif atau misalkan pernah ikut orang tua usia sudah 21 lalu nonaktif, bisa melalui WhatsApp Pandawa Bapak Ibu pilih menu administrasi pengaktifan kembali status kepesertaan, nanti dilanjutkan aja. Nah, tetapi yang harus diperhatikan Bapak Ibu, kalau pendaftaran mandiri itu ada 2 skema, dengan masa tunggu dan tanpa masa tunggu. Kalau Bapak Ibu memilih dengan masa tunggu, berarti nanti ada masa tunggu 14 hari dari Bapak Ibu mendaftar, misalkan di tanggal 20, maka ada 14 hari baru bisa dibayarkan dan aktif. Nah, misalkan dengan tanpa masa tunggu berarti ini hanya bisa digunakan untuk peserta yang sudah terdaftar sebelumnya nih Bapak Ibu. Misalkan tadi nonaktif akhir bulan, lalu mau didaftarkan mandiri yang langsung aktif. Bisa pilih yang tanpa masa tunggu 14 hari, tetapi nanti akan muncul tagihan dari peserta itu nonaktifnya kapan. Misalkan saya sudah terdaftar di 2023 lalu nonaktif, maka nanti dari 2023 itu sampai dengan 2026 akan ada tagihan muncul maksimal 25 bulan. Jadi nanti hati-hati jika memilih di 2 skema ini. Gitu ya. Sama Bapak Ibu kalau pendaftaran baru, jadi kalau benar-benar belum terdaftar, pilih menu yang pendaftaran baru. Tetapi jika peserta itu memang dulunya pernah terdaftar tapi nonaktif, memilihnya yang pengaktifan kembali status kepesertaan. Atau bisa juga melalui aplikasi mobile JKN, Bapak Ibu, pilih menu yang pendaftaran peserta baru. Nanti kalau sudah mendapatkan nomor VA, itu baru bisa dibayarkan. Gitu ya. Nah, ini tadi kanal layanan kami, Bapak Ibu mungkin belum tahu kalau kami ada yang tatap muka dan non tatap muka. Nah, kalau tatap muka kami ada di kantor cabang, misalkan nanti Bapak Ibu ada gitu ya di daerah ada BPJS keliling, boleh kalau nanti mau tanya-tanya atau mau konsultasi, misalkan di kelurahan-kelurahan ada BPJS keliling, monggo. Ada juga mall pelayanan publik, itu di daerah Meran, Bapak Ibu, di gedung DPM PTSP. Ya, di gedung penanaman modal kami di lantai 2. Kalau yang non tatap muka itu tadi Bapak Ibu yang Pandawa dengan WhatsApp ya. Lalu ada mobile JKN atau tadi ada juga care center 165. Misalkan mau by telepon monggo bisa melalui 165 gitu ya. Nah, kita masuk ke fasilitas kesehatan ya Bapak Ibu. Jadi dalam program JKN ini kami ada manfaat pelayanan kesehatan yang akan didapat oleh peserta JKN. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Jadi mempertahankan kesehatan, lalu ada mencegah penyakit, ada mengembalikan kesehatan, dan memulihkan fungsi kesehatan. Lalu ini jenis fasilitas kesehatan. Ini informasi juga untuk Bapak Ibu. Jadi kami untuk sistem atau alur untuk penggunaan itu Bapak Ibu harus mengenal dulu fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apa aja sih gitu ya? Apa aja Mbak Christine FKTP tingkat pertama itu ada puskesmas, ada klinik pertama gitu ya, dan juga dokter praktek mandiri. Itu adalah FKTP tingkat pertama, di mana Bapak Ibu atau nanti jamaah haji harus tahu dulu di manakah vaskes pertama saya. Itu ada puskesmas, klinik, dan dokter keluarga. Nah, nanti ketika sudah diperiksa di vaskes pertama, tidak bisa, nanti akan ada rujukan baru ke tingkat kedua atau dalam hal ini adalah rumah sakit. Gitu ya. Jadi untuk penggunaannya ke vaskes tingkat pertama dulu, baru kalau tidak bisa Bapak Ibu akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit. Nah,
Lalu kami juga ada manfaat alat bantu kesehatan Bapak Ibu dengan nilai gantinya masing-masing J. Kalau kacamata, khusus kacamata itu ada nilai gantinya sesuai kelas 1, 2, dan 3. Gitu. Ya, ini ada beberapa alat bantu kesehatan yang kami ini istilah seperti subsidi atau support gitu ya, bantuan. Jadi misalkan nanti ngapunten kecelakaan membutuhkan peruk, kami ada alat bantu kesehatan yang dijamin juga dalam program JKN. Ini alurnya Bapak Ibu, kalau nanti peserta itu membutuhkan pelayanan itu ke Vaskes tingkat pertama dulu, baru kalau tidak bisa dilayani, tidak bisa ditangani, tidak bisa ditangani, akan ada rujukan ke Vaskes tingkat kedua atau dalam hal ini adalah rumah sakit. Nanti ini juga saya jelaskan sedikit ya, alur ketika untuk peserta jamaah haji gitu. Mbak, JKN ini nanti untuk jamaah haji seperti apa gitu penggunaannya gitu ya. Nah ini sedikit Bapak Ibu, kalau gawat darurat itu bisa langsung ke rumah sakit. Jadi kalau peserta itu misalkan saya mau langsung ke rumah sakit bisa, tetapi dalam kondisi gawat darurat, siapa yang menentukan gawat darurat? Dari dokter penanggung jawab IGD-nya. Ya. Kami juga ada namanya fasilitas kunjungan luar daerah. Nah, ini penting juga untuk diketahui oleh Bapak Ibu Ketua Karam, Ketua Kloter, dan nanti jamaah haji bahwa ketika nanti misalkan peserta, kan kalau embarkasi itu kan nanti di luar kota, di Kulon Progo ya Bapak Ibu. Nah, Vaskesnya mungkin di Sleman, nanti bisa menggunakan kunjungan tamu atau fasilitas di luar daerah gitu. Jadi Bapak Ibu tenang mawon, misalkan jamaah haji itu Vaskesnya di Puskesmas Sleman, tapi ada misalkan sedang pergi ke luar daerah Sleman, itu bisa dilayani dengan kunjungan tamu, terutama nanti saat embarkasi itu kan tidak di wilayah Sleman. Nah, atau misalkan di Jogja atau misalkan di Kulon Progo, jadi kalau jadwal yang tahun ini nanti tetap bisa menggunakan alur JKN. Sama di Vaskes kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama, nanti jika tidak bisa ditangani akan dirujuk ke rumah sakit terdekat gitu ya. Nah ini Bapak Ibu yang akan saya menjadi point of view adalah peran JKN untuk jamaah haji. Jadi sebetulnya sudah dimulai dari saat istitoah ya Bapak Ibu. Jadi istitoah itu kan sudah pemeriksaan kesehatan, itu sudah dari pemerintah dan dinas kesehatan. Nah, peran JKN-nya di mana Mbak Christine? Jadi setelah jamaah haji itu istitoah atau sedang pemeriksaan kesehatan, itu ketika ada indikasi ini harus dirujuk ke spesialis atau misalkan ke rumah sakit, itu akan mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang terdekat atau sesuai indikasi medis dari pesertanya. Nah, di situ peran JKN-nya hadir Bapak Ibu. Jadi, karena nanti ada rujukan ke rumah sakit, disitulah dibutuhkan JKN yang aktif. Gitu ya. Jadi kalau medical check up dan istitoahnya itu belum Bapak Ibu. Nah, ketika peserta itu ada indikasi penyakit kronis misalkan atau ini harus dicek ke rumah sakit atau harus ada cek lab atau harus ada rujukan, nanti baru rujukan ke rumah sakit. Nah, ini baru berjalan alur JKN. Lalu yang kedua, ketika jamaah haji itu embarkasi Bapak Ibu. Nah, ketika proses embarkasi lalu jamaah haji ada sakit gitu ya, itu bisa dilayani dengan alur JKN di Vaskes tingkat pertama yang di wilayah embarkasi, atau biasanya di embarkasi itu kan ada petugas Vaskesnya Bapak Ibu. Nanti jika diperlukan untuk rujukan, nah nanti akan diberikan rujukan ke rumah sakit yang terdekat atau rujukan yang untuk embarkasi gitu ya. Jadi dipastikan saat embarkasi atau sebelum keberangkatan ini aktif Bapak Ibu, karena takutnya nanti ketika membutuhkan pelayanan kesehatan tidak ada kendala gitu ya. Dan juga yang ketiga adalah saat kepulangan. Nah, kepulangan itu apabila nanti ada sakit atau misalkan dibutuhkan pelayanan kesehatan ke rumah sakit atau rujukan, itu juga bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar, atau saat misalkan
di Kulon Progo nanti bisa menggunakan kunjungan tamu. Gitu nggih Bapak Ibu. Jadi mengapa pentingnya jamaah haji itu status kepesertaannya aktif untuk beberapa agenda itu Bapak Ibu. Karena biasanya ditemukan riwayat sakit atau kendala sakit itu saat setelah istiqoah, saat embarkasi atau saat kepulangan. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagi jemaah haji dan petugas haji, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Semoga ibadahnya berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Kehadiran program JKN ini dalam penyelenggaraan haji diharapkan membawa manfaat dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji dan petugas haji beserta anggota keluarga selama berada di tanah air. Untuk materi dari saya sekian Bapak Ibu, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf jika tadi saya terlalu cepat. Ini kita buka sesi diskusi. Monggo Bapak Ibu yang ada pertanyaan yang mau ditanyakan, monggo nanti kami baca dari yang kolom chat dulu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya kami ada link survei efektivitas. Monggo Bapak Ibu, ini nanti linknya akan kami share ke kolom chat. Nanti monggo dibantu diisikan ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa pertanyaan dan nanti tentang review kegiatan pada hari ini. Itu Bapak Ibu, terima kasih. Izin saya stop share terlebih dahulu untuk materinya. Kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab ya. Saya izin buka kolom chat terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti apabila Bapak Ibu mau langsung tanya jawab melalui Zoom, bisa langsung raise hand aja Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, ini saya buka dulu ya di kolom chatnya. Ini dari Bapak Yulianto Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya sehat. Izin tanya, apakah akan difasilitasi oleh pemerintah untuk vaksin meningitis, antiflu dan polio? Kalau iya, kira-kira kapan? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kalau untuk vaksin itu ngapunten itu memang tidak dijaminkan oleh JKN gitu ya. Jadi prinsipnya kami yang vaksin meningitis itu tidak dengan program JKN. Jadi kami berperan ketika selesai dari istiqoah atau pemeriksaan kesehatan atau saat diembarkasi dan kepulangan gitu ya. Nah, untuk jadwal vaksinnya ngapunten nanti kalau untuk informasi itu dari Dinas Kesehatan Bapak Ibu gitu ya untuk jadwalnya. Tapi biasanya tuh di istiqoah atau sebelum keberangkatan itu sudah ada vaksin gitu. Tetapi untuk fasilitas vaksin ini atau itu tidak masuk dalam pembiayaan di program JKN gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan itu adalah dari Dinas Kesehatan atau dari pemerintah. Jadi kami berperan saat setelah istiqoah atau pemeriksaan kesehatan di mana peserta nanti ada indikasi sakit atau misalkan harus ke spesialis, ke rumah sakit, nah nanti akan ada rujukan. Disitulah JKN berperan gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Cara ngecek BPJS aktif atau tidak. Baik, tadi Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp Pandawa, nomornya di 0811-8165-165. Bapak Ibu, cara simpelnya ketika sudah WhatsApp, pilih menu informasi, lalu nanti Bapak Ibu bisa memilih cek status kepesertaan gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan muncul aktif atau tidak aktif. Itu cara paling simpel. Kalau misalkan peserta atau peserta jemaah haji itu belum mempunyai aplikasi mobile JKN. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek sesuai rombongannya dicek. Atau nanti jemaah hajinya langsung diminta ngecek melalui WhatsApp juga bisa kok Bapak Ibu. Itu nanti hanya mengisikan nomor NIK dan tanggal lahir. Sudah nanti muncul aktif atau tidak aktif. Dari situ nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan. Misalkan dia tidak aktif karena dulunya pernah terdaftar, bisa didaftarkan lagi lewat WhatsApp Pandawa itu Bapak Ibu. Bisa pendaftaran baru atau pengaktifan kembali status kepesertaan. Gitu. Jadi untuk
alur pertama mungkin Bapak Ibu bisa membantu pengecekan terlebih dahulu, ngoten. Aktif atau tidak. Kalau sudah aktif berarti aman, ngoten. Kalau sudah ada aplikasi mobil JKN, boleh nanti bisa setiap jamaah haji mengecek melalui menu info peserta. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ya, ini ada yang meminta nomor WA dan Terus menolkan Care Center 165 sudah dijawab melalui kolom chat ya. saldo awal bulan ini saldo awal bulan saiki. Sing ketemu ada sing di atas. Saldo awal bulan ini. Nomor WhatsApp pandangannya saya ulang ya Bapak Ibu di awal tahun, 0811 Awal bulan 81 65165. Kuwi filter Berarti awal bulan ini sing min 400.000 mau diganti jadi ini. jadi 0. Terus update TPS nominatif history sampai dengan TPS Saya saldo awal. bacakan lagi ya Bapak Ibu dari kolom chatnya. Terus Dari Bapak Subargiana, anak saya pelajar atau mahasiswa berumur 21 ono mutasi debat lebih dari 21, belum 25, saya pernah melampirkan surat keterangan kuliah, namun status pesertanya nonaktif. Baik, Bapak Ibu, untuk peserta yang masih kuliah dan belum 25 tahun, apabila masih kuliah bisa melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah. Nah, ini melampirkannya kemana Bapak Ibu? Apakah dilaporkan ke kami atau hanya dilampirkan ke misalkan PNS itu ke bendahara gaji? Karena kalau hanya sampai ke bendahara gaji itu untuk tunjangan Bapak Ibu. Jadi nanti bisa melaporkan surat keterangan masih kuliah lewat Pandawa juga bisa Bapak Ibu. Nanti tinggal diupload aja suratnya, bisa langsung aktif. Atau misalkan terdekat ke Mall Pelayanan Publik juga bisa Bapak Ibu bawa surat keterangan kuliahnya. Kalau misalkan sudah melampirkan belum aktif, kemungkinan ini belum dilaporkan ke kami Bapak Ibu, hanya berhenti di bendahara gaji biasanya. Bisa nanti atau putranya Bapak Ibu, putra putrinya aktifkan melalui WhatsApp Pandawa. Nanti pilih menu administrasi yang pengaktifan kembali status kepesertaan, pilih yang usia 21 masih kuliah. Bapak Ibu. Ya, jadi harus dilaporkan ke kami. Jadi jangan biasanya kalau yang PNS atau P3K hanya berhenti ke bendahara gaji gitu. Saldo awal bulan tidak sama dengan 0 ya? Lebih sama dengan 4.000. Saya lanjutkan. Selamat dari Ibu Megan. Selamat pagi. Izin bertanya untuk jamaah dengan penyakit kronis maksimal 30 hari obatnya, sedangkan ibadah haji kurang lebih 40 hari. Bagaimana solusinya? Baik, sebentar. Nah, ini bisa dikoordinasikan atau dikonfirmasikan ke FKTP tingkat pertamanya. Jadi nanti disampaikan saja bahwa akan melaksanakan ibadah haji. Nanti dari FKTP atau dari apoteknya akan menyesuaikan jumlah obatnya. Gitu, ya. Jadi diminta para jamaah haji yang memang punya penyakit kronis yang membutuhkan obat gitu ya, yang harus dikonsumsi setiap hari, nanti bisa konfirmasi ke FKTP-nya atau ya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama gitu. Kalau penyakit kronis atau misalkan PRP itu kan biasanya sudah ada rutin obat ya Bapak Ibu harus berapa hari. Nah ini kalau misalkan untuk ibadah haji nanti bisa dikonfirmasi bahwa peserta ini akan menjalankan ibadah haji. Nanti dari FKTP atau apotek pengambilan obatnya itu biasanya sudah paham dan menyiapkan untuk sesuai lama ibadah hajinya gitu. Jadi nanti dikonfirmasi mawon ke vaskes tingkat pertama gitu ya. Nanti dipastikan jemaah hajinya sudah konfirm. Jadi sebelum berangkat sudah menyiapkan obat gitu ya Bapak Ibu. Februari saldo awalnya itu sama dengan saldo akhir Januari yang sudah diupdate. Terus saldo akhirnya Ya, saya informasikan kembali ya Bapak Ibu. Jadi program JKN ini hadir di setelah istiqoah, embarkasi dan kepulangan. Jadi ketika ada ngapunten ada sakit saat di tanah suci itu sudah termasuk dalam program
dari pemerintah J. Jadi tidak bisa dijaminkan menggunakan program JKN saat di tanah suci atau di Mekah nanti. J. Dari Ibu Mukaroma, kartu saya masih pakai Askes, tapi di JKN sudah kartu BPJS hijau. Baik, untuk kartu Askes itu sama Bapak Ibu. Nomor kartunya sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau Bapak Ibu yang ngapunten PNS atau pensiunan, kartu Askesnya masih ada, itu bisa digunakan. Gitu, jadi masih berlaku. Nomor kartunya tidak berubah. Gitu. Dan sekarang kami sudah tidak ada cetak kartu lagi nih Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menggunakan kartu digital yang warna yang KIS ya, kartu digital KIS atau kartu Askes atau kartu KIS yang warna hijau dan menggunakan KTP juga bisa. Jadi tidak perlu ke kantor untuk mau cetak kartu karena kami sudah tidak cetak kartu fisik lagi. Gitu ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi dari Bapak Agus, izin bertanya untuk jamaah haji yang sakit dan dirawat di RSAS. RSAS itu ngapunten apa nih? Rumah sakit. Rumah sakit Arab Saudi, Mbak. Oh, nggih, ngapunten. Rumah sakit Arab Saudi nggih. Nggih, baik. Kalau ada sakit dan dirawat di sana itu tidak dengan mekanisme pembiayaan JKN Bapak Ibu. Itu sudah dalam satu alur atau satu paket komplit dengan yang ibadah hajinya. Jadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini nanti mungkin bisa dibantu dari Kemenhaj untuk yang ini. Jadi kalau di Arab Saudi itu sudah dengan istilahnya paket ibadah hajinya. Kalau kami yang dari BPJS Kesehatan itu tidak dalam biaya penjaminan ketika di Mekah atau tanah suci gitu Bapak Agus. Jadi ketika ada sakit di saat ibadah hajinya itu menjadi pembiayaan dari pemerintah. Atau dalam hal lain itu adalah salah satu paket asuransi dengan yang ibadah hajinya. Apa kita jajal di selisih kira loro meneh? Dari Bapak Imron, Assalamualaikum, mohon izin. Ya. Saya mohon izin, saya insya Allah peserta aktif BPJS karena ASN dan dipotong gaji untuk pembayaran. Tapi saat saya buka aplikasi JKN kok seperti pendaftaran baru lagi. Jadi Bapak Imron ini belum login sepertinya. Nah nanti Bapak Imron bisa klik daftar. Nah nanti diisikan mawon Bapak Imron untuk data-datanya. Nanti kalau sudah berhasil daftar, nanti bisa login, baru muncul Bapak Imron, baru muncul menu-menunya. Nanti bisa cek di menu info peserta. Jadi di Mobile JKN itu kalau sudah di-download, baru diregistrasikan akun. Nah kalau Bapak Imron membuka aplikasi kok masih belum terbuka menu-menunya, itu berarti belum terdaftar Bapak Imron. Jadi nanti bisa klik. Kan ada dua menu Bapak Imron, ada masuk dan daftar. Bisa pilih yang daftar. Nanti diisikan mawon Bapak untuk datanya. Gitu ya. Saya lanjutkan lagi dari Bapak Wahya. Apakah untuk jamaah yang belum terdaftar proses bisa dipercepat kurang dari 14 hari? Baik, kalau yang benar-benar sama sekali belum terdaftar itu memang tidak bisa dipercepat Bapak Ibu. Yang bisa dipercepat keaktifannya bagi peserta yang sebelumnya terdaftar tetapi non-aktif. Misalkan PBI dari pemerintah atau misalkan dulunya bekerja lalu non-aktif, memang tidak bisa langsung itu baru bisa diaktifkan tanpa masa tunggu 14 hari dengan mekanisme pembayaran tagihan dari bulan non-aktif. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang belum pernah terdaftar sama sekali, itu memang tidak bisa dipercepat. Jadi memang ada masa tunggu 14 harinya. Nah, semisalkan, Mbak, tapi ini gimana sudah mau berangkat? Monggo nanti bisa nomor VA-nya tuh disampaikan ke keluarganya mawon, Bapak Ibu. Jadi nanti yang proses pembayaran dari keluarga yang di Indonesia. Jadi nanti ketika jamaah hajinya sudah berangkat, setidaknya sudah nitip ke keluarganya untuk dibayarkan. Nanti kan kalau sudah 14 hari bisa langsung
bayarkan nanti bisa aktif gitu Bapak Ibu. Ngapunten kalau yang memang benar-benar baru belum pernah terdaftar, belum bisa langsung dibayarkan sebelum masa tunggu 14 hari gitu. Jadi nanti bisa disampaikan di anggota keluarganya untuk melakukan pembayaran. Jadi setidaknya nanti ketika kepulangan itu status kepesertanya sudah aktif. Dari Ibu Mega, ya, tapi tadi yang ditanggung BPJS hanya 30 hari, apakah tidak bisa JKN menanggung 40 hari? Gini, untuk terkhusus untuk yang ibadah haji nanti bisa konfirmasi langsung ke Vaskes tingkat pertamanya Bu. Insya Allah nanti dari Vaskes tingkat pertamanya akan menyiapkan untuk 40 hari gitu. Jadi dikonfirmasi mawon ke Vaskes tingkat pertamanya bahwa mau melakukan perjalanan ibadah haji ngoten. Bisa Bapak Ibu. Nanti disampaikan mawon ke Vaskes tingkat pertama nggih. Nanti dari Vaskes pertamanya biasanya sudah paham untuk memberikan obat harus berapa lama gitu. Saya lanjutkan lagi dari Pak Yulianto. Surat keterangan masih kuliah apakah juga berlaku untuk yang usia kurang dari 21 sedang kuliah S2? Bisa Bapak Ibu. Jadi untuk yang perpanjangan aktif kuliah itu ketentuannya sebelum usia 25 tahun. Jadi misalkan Mbak usianya masih 23 tetapi sedang menempuh pendidikan S2 bisa diperpanjang, bisa. Gitu ya. Jadi maksimal usianya di 25 tahun. Misalkan sudah 25 tahun, monggo bisa didaftarkan yang mandiri gitu ya, Bapak Ibu. Dari Bapak Arjuna bertanya di luar konteks haji. Baik, saya pegawai P3K nomor JKN putra non aktif karena kantor tidak membayarkan lagi. Tapi PNS dan saat ini iuran putra saya dibayarkan oleh kantor istri saya. Tapi kartu putra saya non aktif. Bagaimana cara mengaktifkan tanpa harus dibayarkan iuran melalui kantor saya? Oh, kemungkinan ini non aktif karena usia nggih Bapak Ibu. Jadi sudah masih kuliah nggih Bu, mungkin masih kuliah tapi belum diperpanjang. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp Pandawa. Nanti putranya aja yang WA nggih melalui WhatsApp Pandawa, nanti pilih menu administrasi, nanti surat keterangan kuliah atau bukti bayar semester terakhir, kwitansi bisa atau mutasi dari rekening itu di-upload Bapak Ibu. Nanti bisa langsung bisa aktif di hari itu juga. Jadi tidak perlu ke kantor, bisa melalui WhatsApp Pandawa. Saya lanjutkan lagi izin sudah ya, ini yang tadi tentang nonaktif anak usia 21. Oh, putra saya masih usia 5 tahun. Ini anak ke berapa? Mungkin Bapak Arjunya boleh, ini Bapak boleh open mic. Ini untuk usia yang keempat Bu, Mbak. Oh, keempat. Baik. Nah, tapi masih bisa dibayarkan melalui kantor istri. Oh, J. Nah, kalau kantor saya sudah nggak diproses lagi gitu. Oh, J. Siap. Jadi rencananya itu bagaimana kalau menghapus data kepesertaannya dari nomor saya, karena kan terdaftarnya di saya waktu itu di JKN itu ada putra saya. Nah, dialihkan ke istri saya kartunya, itu bisa nggak gitu? Oh, J. Berarti sekarang posisinya masih di penanggungnya Bapak Arjuna, J? Iya. Oh ya. Padahal sudah dibayarkan oleh kantornya istri saat ini. Oh, J. Kalau yang istri, ngapunten Pak, PNS daerah atau pusat, J? Pusat. Vertikal. Oh, J. Baik. Untuk anak yang jadi kan kalau anak itu kan tertanggung 1-3 ya Pak. Nah, kalau anak keempat pertama bisa didaftarkan yang mandiri Pak, yang iur biaya tiap bulan. Yang kedua, kalau istri Bapak adalah PNS pusat, monggo nanti bisa dengan mekanisme pembayaran 1% dari gaji yang istri. Nah, untuk pendaftaran yang keluarga tambahan ini Pak, yang anak keempat dengan biaya 1% dari gaji, itu bisa melalui bendahara gaji atau kepegawaian tempat istri bekerja. Gitu, nanti ditanyakan mawon. Sudah Bu. Untuk langsung sudah dari proses dari 20
2 bulan yang lalu sejak nonaktif sudah kita proses. Hanya saja sampai saat ini masih nonaktif kartunya gitu. Oh, ini Pak, untuk nomor kalau untuk pengajuannya di bulan apa? Pengajuan di bulan Januari kalau misalnya. Tapi dari bendaharanya sudah melaporkan ke BPJS Kesehatan belum Pak? Belum. Nah itu dia. Nah jadi nanti bisa ditanyakan lagi mawon Pak ke bendahara gajinya, karena nanti memang ada syarat-syarat khususnya Pak, yang nanti dari bendahara gaji tempat istri bekerja mengontak PIC yang dari bagian kepesertaan di BPJS Kesehatan Sleman Pak. Jadi ada PIC khusus untuk pendaftaran yang keluarga tambahan. Nah kemungkinan ini belum diajukan ke kami Pak, jadi belum bisa aktif. Ngoten. Nanti dikonfirmasi ulang mawon. Karena memang ada beberapa berkas yang harus dilengkapi Pak untuk yang penambahan anggota keluarga tambahan ini. Ngoten. Kemungkinan kalau belum aktif itu belum diajukan ke kami Pak. Ngoten. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Baik, untuk dari Bu Sri Hartati, ya ini ada pasien yang rutin kontrol nih. Nah, untuk untuk obat baik. Seperti tadi Bu sudah saya jelaskan di atas, jadi untuk obat monggo bisa dikoordinasikan dengan vaskesnya. Misalkan dia sering kontrolnya di rumah sakit, monggo nanti bisa dikonfirmasi bahwa akan melaksanakan ibadah haji. Nanti insya Allah obatnya akan disiapkan untuk 40 hari atau selama ibadah haji. Jadi monggo dikonfirmasi ke vaskes tingkat pertama atau ke vaskes tingkat kedua. Ngoten. Ini ada pertanyaan dari Bapak Imam Agus Salim gitu ya. Mohon bisa ditegaskan apakah BPJS tersebut akan mempengaruhi keberangkatan jamaah haji atau tidak. Baik, sebenarnya kan ini sudah melalui masa pelunasan ya Bapak Ibu. Jadi tidak mengganggu keberangkatan gitu ya, karena sudah pelunasan juga. Namun kenapa kami himbau betapa pentingnya untuk aktif status kepesertaan JKN jamaah haji, karena mengingat nanti masih ada proses embarkasi ya Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu ya ke kondisi kesehatan setiap peserta gitu ya. Jadi kenapa kami adakan ini supaya ada aware Bapak Ibu, dari Bapak Ibu dan nanti dari peserta jamaah hajinya, karena masih ada proses embarkasi. Itu ditakutkan nanti ada sakit gitu ya Bapak Ibu, ngapunten ada sakit mendadak, nanti setidaknya sudah siap dengan penjaminan dan atau misalkan nanti kepulangan kepulangan kita tidak tahu, mungkin di sana tidak fit, nanti saat kepulangan membutuhkan pelayanan kesehatan, itu sudah siap Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mempengaruhi keberangkatan mboten nggih, karena ini kan sudah proses pelunasan juga sebenarnya ngoten Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, mohon izin, ini sudah hampir jam 11. Mungkin ini adalah pertanyaan penutup ya Bapak Ibu yang bisa kami bantu jawab di diskusi pada siang hari ini. Gitu. Izin ya Bapak Ibu, saya akhiri. Saya kembalikan kembali ke Mbak Ika sebagai pembawa acara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Christine atas penyampaian materi dan sesi diskusi ya. Sepertinya tadi pertanyaannya banyak sekali ya Mbak Christine, banyak yang ingin bertanya tentang BPJS Kesehatan itu sendiri. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu sekiranya ingin menggali lebih dalam gitu ya tentang BPJS Kesehatan, monggo saged loh Bapak Ibu, kita mengadakan sosialisasi ulang gitu ya, sosialisasi kembali, kita jadwalkan ulang, nanti kita bersama-sama kita bedah tentang BPJS Kesehatan itu sendiri ya. Karena seperti yang sudah kami sampaikan tadi, karena seharusnya acara selesai pukul 10.30, hanya saja pertanyaannya banyak ya, dan sangat istilahnya pertanyaan itu sangat pertanyaan yang penting gitu ya tentang BPJS Kesehatan, tentang ibadah haji itu sendiri. Baik, izin Bapak Ibu, karena waktu sudah pukul 10.50 gitu ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, izin kita dokumentasi dulu Bapak Ibu. Mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa menyalakan kamera Zoom. Oke, silahkan.
Bu, satu pertanyaan bisa nggak, Bu? Boleh Bapak, yang Iya, nggak apa-apa yang- ya Bapak Ibu yang lain ya, ya. Iya. Ada satu pertanyaan boleh ya. Mungkin Bapak Ibu nanti Ya. pertanyaannya mau Langsung saja nggak? pertanyaan yang sudah saya chatting tadi, tapi dari BPJS kan menjawabnya itu bukan konteksnya BPJS, yaitu untuk layanan vaksin. Vaksin meningitis maupun polio. Nah itu apakah dari Dinas Kesehatan atau dari pemerintah akan melaksanakan? Kalau melaksanakan kira-kira kapan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yulianto. Mau Mbak Christine atau? Baik, J itu dari pemerintah dan dinas kesehatan Pak. Nah, ngapunten kalau saya pernah bertanya aja ke dinas kesehatan itu mungkin sebelum keberangkatan ada Pak nanti. Tetapi ngapunten kalau untuk kapannya saya juga belum begitu tahu untuk jadwalnya Pak J. Atau mungkin bisa ditanyakan ke dinas kesehatan Pak untuk jadwal yang vaksin ngaten. Ye, terima kasih. Tapi ada. Terima kasih Mbak Christine. J ngapunten J, Bapak. Sebetulnya J, pertanyaan saya ini ke Kemenhad karena yang punya program. Oh J. Nah, terima kasih. J. Karena tadi BPJS sudah jawab. Ye. Oke. Oh J siap. Mungkin dari Pak Nanang Suryana. Gitu, nggih. Matur suwun Pak Yulianto Hadi atas pertanyaan Bapak dan Ibu. Untuk vaksin ini waktu acara kegiatan di Dinas Kesehatan IY kita akan mengadakan, kemudian untuk waktunya segera nanti kita menunggu undangan ya dari Dinas Kesehatan. Artinya dipastikan bahwa hak untuk para jamaah haji yang tidak tahun 2046 atau 1447 ini dan nanti vaksinasi. Nah untuk nanti ranahnya atau regulasinya ada Dinas Kesehatan. Kemarin insya Allah kami dengan Kanwil Kemenhaj DIY 1 kota dan 4 kabupaten sudah menerima informasi di Dinas Kesehatan dari Jakarta. Jadi insya Allah kepada seluruh jamaah nanti akan ada vaksinasi yang nanti secara langsung akan ditangani oleh Dinas Kesehatan, baik provinsi ataupun kabupaten kota. Dan Pak Yulianto yang sakit kami sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang. Itu nggih Pak Yulianto nggih. Siap, terima kasih. Ya, baik. Ya, tadi ya Bapak Ibu kita sesi foto bersama dulu. Monggo Bapak Ibu. Ya, ini ada 2 slide ya. Kita foto di slide pertama dulu. Silakan. Ya, 1, 2, 3. Baik, mohon ditunggu sebentar. Di slide kedua, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Christine selaku narasumber pada siang hari ini serta Bapak Ibu ya yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Tapi sebelum kita mengakhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Makan ketupat, perutnya rendah, dimakan bersama di hari raya. Status kepesertaan JKN aktif, hati pun tenang. Lebaran sehat impian kita semua. Saya mewakili BPJS Kesehatan Cabang Sleman menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dalam penyampaian. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf lahir batin ya Bapak Ibu ya. Selamat menyambut Lebaran.